Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat datang di Morotai. Salah satu pulau terluar di Indonesia ini menyimpan banyak cerita. Mulai dari kekayaan alam bawah lautnya yang melimpah, hingga kisah sejarahnya yang mendunia. Inilah Morotai, mutiara di bibir Pasifik. Morotai memiliki bentang alam yang indah. Di ujung timur Maluku Utara ini menyimpan cerita sejarah dunia yang membuat Morotai semakin istimewa. Pulau Morotai dapat dijangkau melalui perjalanan udara dari Jakarta menuju Manado atau Ternate dilanjutkan perjalanan ke Morotai. Keindahan alam dan kekayaan sejarah serta budaya yang dimilikinya membuat Morotai terpilih sebagai salah satu dari 10 destinasi khusus Bali Baru Indonesia. Bang, tolong antar keliling kota ya? Iya, Chef. Cukup bermodalkan Rp50.000, wisatawan bisa berkeliling Pulau Morotai sepanjang hari menggunakan bentor. Masuk dalam 10 destinasi Bali Baru, pemerintah menaruh perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur Pulau Morotai. Pembangunan infrastruktur Morotai, khususnya jalan, amat signifikan selama beberapa tahun terakhir. Wih, jalanannya bagus ya, Bang? Iya, jalan Morotai sini jalannya bagus. Sejak tahun berapa nih jalannya sudah mulus begini? Sejak tahun 2012 selesai Sail Morotai. Kalau dalam bahasa Morotai mau bilang, ayo ke Morotai. Ayo orang pergi Morotai. Daerah timur Indonesia ini telah dilengkapi dengan akses jalan yang memadai untuk menuju ke objek-objek wisata di Morotai. Mari orang pergi Morotai! Morotai memiliki banyak sekali pulau-pulau kecil di sekitarnya. Wisatawan bisa melakukan island hopping untuk mengeksplorasi keindahan pulau-pulau di Morotai. Dari pelabuhan dermaga Daruba ini, wisatawan bisa menyewa kapal milik masyarakat lokal. Ini adalah
adalah salah satu pesona alam yang dimiliki Morotai, namanya Pasir Timbul. Pasir Timbul ini akan semakin luas pada saat surut terendah. Inilah sang primadona Morotai, Pulau Dodola. Pulau ini terdiri dari Pulau Dodola besar dan Pulau Dodola kecil. Uniknya, kedua pulau ini tersambung saat laut sedang surut. Keindahan bawah laut Pulau Dodola juga tidak kalah menawan. Pulau ini menjadi tempat favorit wisatawan untuk snorkeling. Tak hanya disuguhkan pesona alam bawah laut berupa terumbu karang yang cantik, melainkan penyelam juga dapat melihat spesies hiu dari jarak dekat. Tidak hanya satu, jumlah hiu berjenis black tip shark ini amat banyak. Inilah salah satu daya tarik alam bawah laut Morotai. Bicara Morotai memang tak lepas dari sejarahnya. Berwisata ke Morotai menjadi waktu yang tepat untuk napak tilas kisah sejarah Perang Dunia Kedua, pertempuran sengit antara sekutu dengan Jepang. Dan monumen Trikora ini menjadi awal perjalanan saya untuk napak tilas sejarah. Iya Mbak, Berapa lama Pak waktu untuk mengumpulkan semua ini? saya dari umur 10 tahun Mbak, sampai sekarang. Mulai dari tamatan SMA saya langsung istirahat untuk berkarya sampai sekarang. Sudah puluhan tahun ya Pak ya? Iya. Ini masih ada nama-nama tentara juga. Tentara apa nih Pak? Ini tentara Amerika, ya Amerika sekutunya. Ada Sister Rita yang punya Australia yang bulat. Punya Belanda juga ada yang ini Belandanya, ini Belanda, ini Amerika. Dari umur 10 tahun mengumpulkan koleksi sebanyak ini, apa yang memotivasi Pak Muklis? Karena selama ini orang yang selalu bercerita tentang sejarah Pulau Morotai, tetapi mereka selalu menjual dan menjual, tetapi tidak pernah diselamatkan. Tujuan saya adalah untuk masa depan generasi penerus. Padahal ini semua kalau dijual sudah dapat berapa banyak uang Pak? Ya, sangat banyak uangnya. Dan kalau seandainya saya jual koleksi yang ada dari Indonesia, tepatnya di Pulau Morotai, saya dirasa saya menjual bangsa saya sendiri. Sayang loh buat generasi penerus bangsa, terutama Mbak Clara.
Berarti sejarah bangsa Indonesia ini jauh lebih bernilai daripada Iya, harta benda lainnya ya iya, Pak ya. betul sekali. Gimana cara untuk menemukannya Pak? Kalau Mbak Clara mau ikut cari ya coba kita cari cobain ya. Yuk. Ayo. Ini ada sesuatu ya Pak ya? Ya, ada sesuatu kalau bunyi. Nah, ini jalannya. Wah ada nih Pak ya. Iya. Wah, wow ternyata ini, wow lapis ya. Ini tempat makan para prajurit Mbak. Wah ini selongsong Mbak. Wah ini selongsong kaliber 8 ons. Ini punya Amerika dan Sekutunya. Oh ternyata ada tahun pembuatannya nih Pak, 1943. Iya betul, semua pasti ada tahun pembuatannya. Jadi kita sangat berhati-hati. Kalau peralatan tempur yang besar seperti tank atau pesawat masih ada Pak? Ya kalau pesawat tempur itu masih ada di depan landasan Pitu Strip. Itu masih ada pesawat namanya Bristol Fighter. Itu rancangan Inggris yang pilot Australia. Itu masih di dasar laut. Jejak-jejak peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua tidak hanya tersebar di darat tapi juga tersebar di laut. Peralatan tempur milik sekutu khususnya pesawat tidak lagi ada di darat namun ada hanya di laut ini. Halo Bang Loper. Halo. Bang Mursid. Bang Loper, Ya. pesawat jenis apa yang akan ditemukan di dalam sana? Kalau jenis pesawat sih katanya jenis pesawat Bristol dan lain-lain sih karena dulu kan pesawat kan banyak jadi mungkin dibuang di daerah sini yang ada sisa di sini. Ada di kedalaman berapa? Kedalaman dari 30 sampai 45. Oke, kita mulai Bang Loper. Pesona bawah laut Morotai memang berbeda. Penyelam diajak melihat sisa peninggalan Perang Dunia Kedua, seolah berada di museum bawah laut. Di kedalaman 15 meter, saya masih menemukan beberapa peluru. Bahkan salah satu di antaranya masih aktif, belum digunakan. Di kedalaman 38 meter, akhirnya saya menemukan bangkai pesawat pengebom milik Australia, Bristol Beaufort. Wujud bangkai pesawat ini masih bisa dikenali. Pesawat dalam posisi bertumpuk dan terbalik. Ada pula pesawat Bristol Beaufort lainnya yang tidak dalam kondisi terbalik, tak jauh dari tumpukan pesawat ini. Saat perang berlangsung, pesawat-pesawat ini sengaja dibuang ke laut karena kondisinya rusak dan landasan udara yang penuh. Selain pesawat, ada pula bangkai kendaraan perang lainnya seperti truk angkut dan kendaraan personil yang ukurannya lebih kecil. Dulu masyarakat lokal mengambil dan memanfaatkan sisa peninggalan sejarah ini untuk keuntungan pribadi. Dijadikan cenderamata besi putih, diangkut dan dilebur. Kini, setidaknya hanya ini peninggalan sejarah Perang Dunia Kedua yang tersisa di Morotai. Sementara masih banyak yang tersembunyi. Ini yang harus kita jaga. Lumayan perjuangannya. Tidak terduga. Lanjut lagi. Untuk mencapai ke air terjunnya, kita harus trekking dulu. Dan jalannya ini cukup terjal dengan tekstur tanah yang licin.
Pulau Morotai dianugerahi bentang alam yang menakjubkan. Tak hanya keindahan pulaunya, cicipi kulinernya. Nah, di Morotai ada beberapa menu makanan khusus seperti apa? Menu spesial khas Morotai yaitu ada satu sayur lilin, kedua kalau orang sini bilang papaco, kemudian ada satu lagi kita punya sayur garo, yang namanya sayur garo itu sayurnya itu jantung pisang, daunnya kates dicampur kemudian dimix dimasak gitu. Saya pesan 3-nya itu. Oke. Kita coba sayur lilinnya. Enak banget. Jadi kalau ke Morotai jangan lupa cobain kulinernya. Di Morotai ada banyak sekali oleh-oleh yang bisa dibawa pulang, semuanya khas dari Morotai. Ikan asin, kemudian coconut chips karena Morotai dikenal dengan kelapanya yang banyak, dan ada sirup pala. Semuanya 100% Indonesia, dibuat langsung oleh masyarakat lokal Morotai. Morotai. Ini adalah tarian bambu gila, kesenian tradisional Maluku Utara. Permainan ini melibatkan kekuatan supranatural. Bambu diberi mantra oleh sang pawang. Lama-kelamaan bambu ini akan terasa berat dan bergoyang ke kanan ke kiri dengan sendirinya. Coba ibu-ibu dengan di sini. Metro TV, knowledge to elevate.